Sebelum duduk boleh salaman minimal 5 orang saudara, salam kanan kiri, depan belakang, katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati, senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan. Thank you, luar biasa, puji nama Tuhan, haleluya. So please sit down, silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan, kita sekarang bisa ada di bulan yang baru ya. Kita ada di bulan ke-8 di tahun 2025 ini, yaitu di bulan Agustus. Dan tentunya ketika kita memasuki bulan yang baru, kita punya harapan akan memiliki yaitu opportunity atau kesempatan-kesempatan yang baru. Dan anak-anak Tuhan senantiasa percaya bahwa perjalanan kita di dalam Tuhan selalu mengalami level up. Kita mengalami peningkatan. Karena perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita tidak pernah menjadi pribadi yang sama terus, pribadi yang biasa-biasa, tapi kita mengalami yang perubahan terus-menerus. Anda tahu bahwa sel-sel darah kita itu per 3 bulan itu memecah, menjadi baru kembali, memecah lagi. Sel-sel kita terus mengalami regenerasi, per 3 bulan kita mengalami pembaharuan. Itu memberi petunjuk bahwa Anda dan saya sebenarnya setiap per 3 bulan itu mengalami pembaharuan. Ya, secara fisik biologi kita. Tapi Tuhan juga mau menjaminkan bahwa Tuhan tahu bahwa karena itu manusia itu tidak suka dengan yang namanya stagnan atau statis. Manusia itu selalu ingin melihat ada yang baru lagi. Nah, Tuhan menjadikan kita selalu baru. Makanya firman Tuhan selalu ingatkan selalu baru setiap hari. Amin. Kita nggak pernah jenuh. Kenapa nggak pernah jenuh? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang bergerak. Karena Tuhan kita tidak statis. Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak. Nah, di bulan ini tema yang kita mau bahas adalah Tuhan yang membebaskan. You know, di bulan Agustus kita semua tahu kita akan bertemu dengan satu tanggal gitu, tanggal 17 Agustus. Di mana tanggal 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, betul ya? Telah 80 tahun dalam perjalanan dan kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Kita patut berdoa terus untuk bangsa kita yang telah Tuhan percayakan perjalanan yang luar biasa dimerdekakan, yaitu 80 tahun. Nah, kalau kita ngomong tentang merdeka, sebenarnya banyak orang berpikir mereka hidupnya merdeka, boleh mengambil keputusan apapun juga. Tapi kalau kita lihat kehidupan manusia yang mereka bisa berbuat seenaknya atau berbuat semaunya, sebenarnya jujur mereka belum merdeka sebenarnya. Karena orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak normal atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terikat. Mereka pikir mereka bebas dan mau melakukan apapun juga, tapi kenyataannya mereka sebenarnya terpenjara dengan konsep yang salah. Itu sebabnya sebenarnya kita ini tidak pernah bisa membebaskan diri kita. Satu ayat yang ada di depan ini Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi artinya kita nggak pernah bisa membebaskan diri kita. Kita manusia tidak pernah bisa membuat diri kita merdeka dengan kekuatan kita. So kita perlu pribadi, itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya, kita yang percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang memahami jalan hidupnya. Itu sebabnya judul hari Minggu ini, di minggu yang pertama, yang kita bawakan adalah di tangan Tuhan, yaitu tujuan hidupku. Nah, hidup yang paling membosankan adalah hidup yang gak punya tujuan. Nah, catat dan garis bawahi bahwa Anda dan saya ada di sini, itu karena Anda telah menetapkan tujuan dari rumah. Anda keluar rumah, ditanya orang mau kemana, Anda tidak akan menjawab, ya kemana roda berputar, kemana angkot membawa, itulah tujuan hidup saya. Kan tidak ya? Dari rumah Anda sudah punya ketetapan jam berapa ibadah di Zion Church, Anda bangun jam berapa, Anda prepare jam berapa, dan Anda berkendara langsung menuju ke tempat ini. Hidup itu adalah punya tujuan, makanya hidupmu tidak membosankan. Nah, itu sebabnya kita perlu memahami bahwa di tangan Tuhan kita baru mengerti tujuan kehidupan kita. Penulis Ayub ini coba kita lihat sebentar, Ayub 12 pada ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup. Bahwa di dalam tangan Tuhan terletak nafas setiap manusia. Garis bawahi di sini, di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup termasuk binatang. Apapun yang bernafas itu ada di tangannya Tuhan. Dan segala hidupnya nafas manusia itu ya, itu juga ada di tangan Tuhan. Ada sebuah pertanyaan yang tidak pernah usang di dalam kehidupan kita. Yaitu pertanyaan seperti ini.
Ada 3 pertanyaan. Aku mau jadi apa setelah besar nanti? Orang tua juga suka ngomongin, di dede ganteng, dede cantik. Nanti kalau gede mau jadi apa? Betul nggak? Ya kan? Kita akan ditanyakan seperti itu. Ada pertanyaan, apakah yang harus aku lakukan dengan hidupku? Ketika saudara melihat teman-teman saudara bikin A, bikin B, sekolah ini, sekolah itu, saudara juga akan ada pertanyaan di diri Anda. Saya mau bikin apa ya atas hidup saya? Lalu kita juga bertanya lagi, apa mimpi-mimpiku sebenarnya? Nah, pertanyaan ini nggak hanya muncul di usia muda Anda. Tapi pertanyaan ini selalu hadir sampai hari ini. Dan di segala musim kehidupan manusia. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam pilihan tentunya. Pencarian makna hidup, ya, itu menjadi teka-teki. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebuah teka-teki yang dikejar, yang dicari orang selama ribuan tahun lamanya. Namun firman Tuhan telah memberikan Anda dan saya titik terang. Bahwa sesungguhnya, ini dia, hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin? Hidup kita ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar. Kalau kita menyadari judul kita hari ini bahwa hidup kita di tangan Tuhan, berarti yang pertama, hidup itu bukanlah kebetulan. Sama-sama dengan saya, hidup ini tidak ada yang kebetulan. Ya kan? Tetapi berada di tangan Tuhan. Anda jadi di bumi ini tidak kebetulan. Karena Ayub 12 ayat 10 tadi berkata di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup. Berarti hidup ini tidak ada yang kebetulan. Yang saya menarik, Ayub 12 pada ayat yang ke-10, itu ditulis oleh Ayub pada saat Ayub bukan sedang ngopi-ngopi cantik. Tidak sedang jalan-jalan ke tempat-tempat yang wow, tempat-tempat yang luar biasa. Tidak lagi santai-santai. Justru Ayub berkata bahwa hidup segala yang nafas, nyawanya ada di tangan Tuhan. Pada saat Ayub sedang mengalami penderitaan. Dan Ayub menyadari bahwa hidup ini bukanlah sekedar rangkaian kejadian yang acak. Apakah saudara pikir Anda lahir di bumi karena ketidaksengajaan? Atau lahir karena sebenarnya papa mama saya nggak pengen saya lahir dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa setiap orang yang lahir ke bumi, kita diciptakan oleh kehendaknya Tuhan. Setuju katakan amin nih. Dan ingat baik, kalau Tuhan yang punya kehendak kita lahir ke bumi, berarti nyawa kita bukan milik kita, nyawa kita miliknya Tuhan. Nah ini berarti yang perlu kita lakukan adalah hidup Anda itu jangan bergerak tanpa tujuan. Jangan pernah bergerak tanpa tujuan. Karena Tuhan menciptakan Anda dengan tujuan. Kalau Tuhan memegang kehidupan Anda, maka ada maksud Tuhan di balik keberadaanmu di dunia ini. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan diri kita dengan BTS, dengan Blackpink. Atau kita bandingkan dengan artis-artis tertentu. Atau kita bandingkan diri kita dengan pengusaha sana, pengusaha sini dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita mengalami perjalanan yang tidak menentu, kita nggak tahu arah hidup kita karena kita berusaha membandingkan diri kita dengan segala sesuatunya. Padahal saudara tahu bahwa Anda lahir di bumi ini, Tuhan punya maksud dan rencana bagi hidup Anda. Apakah Tuhan punya rencana? Kenapa rambut Anda bergelombang? Apakah itu kebetulan? Kenapa rambut Anda lurus? Apakah itu kebetulan? Warna kulit Anda tidak terlalu putih? Apakah itu kebetulan? Mungkin banyak orang bilang, aduh kulit saya terlalu gelap, saya harus lebih putih. Yang putih bilang, aduh kulit saya pucat, saya ingin lebih tanning. Ada orang yang merasa, saya terlalu pendek Pak, saya pengen lebih tinggi. Ada orang yang bilang, saya terlalu tinggi Pak, jadi kalau ke jalan kayak jalangkung gitu katanya. Seringkali orang merasa melihat dirinya sepertinya tidak bermanfaat. Padahal setiap orang yang lahir di bumi ini telah Tuhan tetapkan tujuan-tujuan di dalam diri kita. Mazmur 139, saya tidak kasih tulisan di depan, tapi saya mau kasih tahu sama saudara bahwa Mazmur 139 mengatakan bahwa Tuhan telah menenun kita di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Saudara paham ya? Pada waktu embrio itu jadi, itu ditenun sama Tuhan. Kenapa ada orang tulangnya gede, ada orang yang tulangnya tidak terlalu gede. Ada orang yang matanya lebih besar dari orang yang lain, ada orang yang matanya lebih sipit. Mata saya cenderung belok saudara, tapi saya kurang awas kalau ngelihat orang. Tapi ada yang matanya sipit, seperti teman saya Ko Cendra, masuk nggak nih hari ini? Itu dia awas sekali loh, walaupun matanya kecil, tapi orang terawasi dengan detail sama dia. Jadi artinya saudara bisa melihat bahwa tiap orang diciptakan Tuhan dengan tujuannya masing-masing. Berarti Tuhan punya rencana, sama-sama katakan Tuhan punya rencana. Katakan lagi, Tuhan punya kehendak.
atas hidup saya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang umum. Kalau Tuhan punya rencana, kalau Tuhan yang punya kehendak atas segala sesuatu, kenapa dalam hidup ini harus terjadi kecelakaan? Ada penderitaan. Ada hal buruk terjadi atas hidup kita. Apakah berarti itu Tuhan yang melakukannya? Nah, itu pertanyaan klasik. Umum orang akan bertanya akan hal ini. Nah, saudara, Ayub 12 ayat 10, kalau dikatakan segala yang bernafas, segala yang nyawanya, yang hidup, semuanya ada di tangan Tuhan. Ayat ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu berotoritas. Sama-sama katakan Tuhan berotoritas. Tuhan itu Tuhan yang berdaulat atas hidup yang ada di dunia ini. Tetapi bukan berarti semua peristiwa buruk itu adalah langsung dilakukan oleh Tuhan. Kenapa saya berani mengatakan itu? Coba bedakan dulu dua hal ini. Yaitu yang disebut dengan permissive will dengan causative will. Yaitu Allah yang mengizinkan dengan Allah yang menyebabkan. Itu dua hal yang berbeda. Dan saya mau katakan dengan keyakinan yang saya lakukan di dalam kehidupan saya adalah apa? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Amin. Tuhan itu Tuhan yang baik. Apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. So kita perlu sepakat dulu, Tuhan itu baik. Sama-sama katakan, Tuhan itu baik. Ya kan? Katakan Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Iya, betul ya? Karena ada dosen yang bilang bahwa semua kalau Tuhan itu ada berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan. Gitu kata dia. Tuhan yang menjadikan kejahatan di dunia ini. Makanya yang namanya kejahatan itu ada karena dia yang menciptakan semuanya. Tapi seorang anak muda yang menjadi murid, dia mengatakan tentang bahwa yang membuat, dia balik bertanya, yang membuat dingin itu karena apa? Dingin itu karena tidak ada panas. Ya, ketiadaan panas itu menjadi dingin. Yang membuat jadi gelap adalah apa? Ketiadaan terang itu menjadi gelap. Oke, Tuhan tidak pernah menciptakan gelap, tapi Tuhan menciptakan terang. Oke, Tuhan juga yang menciptakan panas. Gitu. Makanya ketiadaan panas itu menjadi dingin. Nah, si anak muda juga berkata, berarti kejahatan itu tidak pernah Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakannya adalah kebaikan. Ketika orang mundur dari kebaikan, maka timbulnya kejahatan. Ketiadaan kebaikan itu menimbulkan kejahatan. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Yakobus pada pasal 1 dari ayat 13 sampai dengan ayat 17 menjelaskan lebih detail. Saya ambil dua ayat ini saja. Ayat 13-nya dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan, sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak melukai, mencelakakan, menjatuhkan siapapun. Maksud teks ayat itu. Ayat 17-nya, karena setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Tuhan juga tidak pernah merancangkan untuk menyakiti manusia. Tuhan tidak pernah menjatuhkan. Tuhan tidak pernah memberikan kecelakaan agar seseorang mengalami penderitaan. Tapi kenyataannya, Pastor, kita mengalami penderitaan. Kenyataannya kita mengalami aniaya. Kita mengalami situasi yang tidak nyaman dan lain sebagainya. Kita mengalami luka dan lain sebagainya. Iya, betul. Saudara dan saya harus paham. Kita ini hidup bukan di surga. Tapi kita hidup di bumi yang sudah jatuh di dalam dosa, di mana segala sesuatunya menjadi rusak dan menjadi korup. Di bumi ini sudah mengalami kerusakan. Sehingga penderitaan atau tantangan atau yang kepahitan atau hal yang melukai, itu bukan menjadi sebuah mimpi, tapi itu menjadi sebuah realitas dan kenyataan bahwa kita hidup di dunia yang sudah rusak, pasti kita akan berhadapan dengan tantangan dan penderitaan. Betul ya? Kita belum sampai ke surga, bro. Kita masih ada di bumi. Tapi saya pengen hidup gak ada penderitaan lagi. Mari saya doakan Anda agar Anda segera pulang ke rumah Bapa. Ada yang mau pulang? Atau masih mau di sini? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita ada tantangan di dalam dunia ini, itu adalah sebuah hal yang wajar karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi ada kabar baik buat saudara dalam segala penderitaan, dalam segala masalah yang buruk terjadi. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Amin. Bahkan ketika hal buruk terjadi sekalipun, Tuhan gak pernah kehilangan kendali. Dia Tuhan yang luar biasa. Yang sering kehilangan kendali itu Anda dan saya. Pernah punya pengalaman kehilangan kendali? Sering kali, betul ya? Kita yang berkata,
Ya udah deh, gagal-gagal deh. Nggak jadi deh, ya udahlah gitu kan. Kita yang berkata, kita yang rusak. Kita yang berkata, kita nggak nyampe. Tapi akhirnya apa? Tuhan yang luputkan kita. Tuhan itu selalu pegang kendali, saudara. Kita yang sering kali tidak bisa pegang kendali. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, even situasi yang buruk sekalipun, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ayo bilang sama-sama, Tuhan selalu datangkan kebaikan. Saya nggak tahu situasi buruk apa yang sedang terjadi atas hidup Anda. Tapi situasi buruk itu bisa mendatangkan kebaikan buat saudara. Amin. Saudara mungkin lahir di keluarga yang menurut saudara tidak ideal. Tapi hari ini saya mau katakan buat saudara, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Saya nggak tahu mungkin saudara baru mengalami kedukaan di keluarga Anda. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, situasi kedukaan itu diubah Tuhan menjadi kebaikan. Saya nggak tahu mungkin saudara baru ditipu bisnis Anda. Tapi saya mau katakan sama saudara, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Saya nggak tahu saudara mungkin baru diusir dari satu tempat pindah ke tempat baru yang bikin susah Anda. Tapi saya mau katakan situasi itu diubahkan Tuhan menjadi kebaikan. Saya nggak tahu saudara pernah divonis dokter dan masuk rumah sakit dan dirawat dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau katakan situasi itu dapat diubahkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Anda mungkin pernah dikecewakan oleh seseorang yang Anda cintai. Dan itu menyakiti hati Anda. Tapi Tuhan bisa ubahkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Sampai sini saudara paham maksud saya? Nggak ada angin, nggak ada apa. Anda dipecat dari perusahaan Anda. Anda bingung mau kerja di mana. Tapi Tuhan ubahkan itu menjadi kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Artinya saudara, Tuhan dapat menggunakan hal yang buruk yang terjadi untuk mendatangkan apa? Pertobatan. Pemurnian buat kita. Tuhan pakai itu untuk apa? Kesaksian. Anda mungkin mengalami situasi yang tidak nyaman. Tapi Tuhan pakai itu untuk jadi kesaksian. Begitu Anda sembuh dari penyakit Anda bisa cerita sama semua orang, hey Tuhan itu ajaib. Saya yang divonis dokter begini-gini, kata dokter gak mungkin sembuh. Hey, saya disembuhkan. Hey, ekonomi saya gak mungkin bisa pulih. Saya mengalami situasi yang buruk dalam ekonomi. Tapi saya dibangkitkan dan hari ini saya diberkati luar biasa. Hidup Anda jadi kesaksian. Hei, Anda ditipu orang berkali-kali, tapi Anda nggak pernah bangkrut. Anda mengalami situasi yang tidak nyaman, tapi itu jadi kesaksian dan orang bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Anda luar biasa. Ajaib Tuhan, itu saya katakan bu saudara. Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Atau itu bagian daripada apa? Situasi yang negatif tadi diubah Tuhan untuk membentuk karakter kita. Iya kan? Saudara nggak mungkin jadi orang sabar di tengah orang sabar. Walaupun nama Anda Sabar Panjaitan. Anda hanya bisa sabar ketemu dengan orang-orang yang bikin klimaks. Ya kan? Makanya di rumah tangga suami istri, pasangan Anda mungkin bikin Anda sakit kepala. Ya kan? Pasangan Anda mungkin bikin Anda narik napas. Udah sampai sini belum napasnya sama pasangan? Gitu. Udah pernah belum? Belum sampai. Nah, siap-siap nanti sampai situ. Tapi situasi itu akan membentuk karakter Anda. Karakter kita. Situasi yang sulit yang saya hadapi, itu membentuk karakter saya. Saya juga mengalami situasi itu. Saya kalau jadi pendeta dulu sama tim saya saudara, kalau nggak bisa nurut sama saya, udah saya usir, saya tendang aja. Saya bilang, nggak bisa jalan sama gue, sana lu gitu. Saya easy going aja gitu saudara. Tapi begitu saya menghadapi masalah, tekanan dalam pelayanan saya, susah dan lain sebagainya, saya dibentuk karakter saya. Untuk apa? Belajar menerima orang apa adanya. Belajar dengerin orang dalam kesusahannya. Belajar untuk apa? Menerima walaupun orang itu gak sepakat dengan kamu harus menemukan cara untuk menemukan bagaimana agar orang ini bisa mengerti apa yang kamu katakan. Dan itu melelahkan saudara. Makanya jadi gembala itu gak semua orang bisa. Itu melelahkan. Suatu hari saya lagi makan siang pelayanan sama tim. Saya lagi makan, handphone saya bunyi. Teman saya angkat, bro saya angkat dulu ya, saya bantuin. Kamu kan lagi makan, oke diangkat. Pas dia habis diangkat, kurang lebih gak nyampe 5 menit lah, selesai dia tutup. Terus dia cerita, bro gila juga ya kenapa? Tuh jemaat masalahnya banyak banget, tiba-tiba dia telepon dia cerita, gue dengerinnya aja udah lelah banget gitu. Baru 2-3 menit dia dengerin udah lelah katanya dia. Jadi dia bilang, gile, langsung bilang, iya deh bu ya. Kan dia cerita, maksudnya si jemaat cerita kan, masalahnya apa bu, bisa dibantu gitu kan. Baru si jemaat cerita 2-3 menit, teman saya langsung, oh iya deh, nanti aja ya bu ya, nanti telepon pastor aja ya udah deh, nanti saya kasih tahu gitu. Baru 2 menit dia dengar, udah bilang tunggu pastor aja ya, pastor lagi makan gitu. Jadi dia bilang sama saya,
Kalau saya jadi pastor, dengerin jemaat seperti itu, waduh, ruwet lah. Lama-lama, ya kan, kulit kepala saya dijidat, berkerut, botox lagi, mesti pakai botox lagi, kata dia gitu saudara. Jadi dia sampai pusing, makanya saya bilang, jadi gembala kalau bukan Tuhan yang memang panggil, ya nggak bisa. Karena kita belajar untuk ngertiin Tuhan. Nah situasi buruk tadi dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Saya kasih contoh sama saudara. Ayub itu menjadi rendah hati saudara. Pada saat dia mengalami tekanan dari iblis. Iblis berusaha untuk menekan dia. Tapi Tuhan jagai, tidak bisa menghancurkan Ayub. Bahkan dengan hal itu, imannya Ayub jadi lebih tajam, lebih kuat. Dan Ayub menjadi seorang yang berintegritas. Mungkin situasi yang sedang saudara hadapi hari ini, sedang memproses Anda untuk menjadi orang yang berintegritas. Mungkin situasi yang sedang saudara hadapi hari ini, sedang membentuk Anda agar kapasitas iman Anda menjadi luar biasa. Amin. Tuhan itu tetap mendatangkan, apa tadi? Yang kencang mendatangkan apa? Kebaikan. Yusuf diberi mimpi akan jadi orang besar. Tahu nggak saudara? Mimpinya nggak jadi kenyataan. Malahan dia dibuang ke dalam sumur oleh abang-abangnya. Udah gitu dijual jadi budak. Pergi ke Mesir, dia anak manja, dipisahin dari bapak mamanya. Anda bayangin, saya rasain bagaimana rasanya anak bontot saya misalkan. Yang nomor 4, dipisahin dengan paksa dari saya. Saya pasti sebagai orang tua akan stres luar biasa mikirin apa yang dia makan, apa yang dia kerjain dan lain sebagainya. Saya bisa merasakan bagaimana bebannya Yakub sebagai ayahnya. Saya juga bisa merasakan bagaimana anak seperti Yusuf yang dipisahkan dari orang tuanya. Tetapi saudara, begitu Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir, ketemu dengan abang-abang yang datang ke Mesir, Yusuf tidak menghakimi mereka. Tapi Kejadian 50 ayat 20 berkata, kalian memang telah merancangkan yang jahat. Nah ini yang menarik kata-kata Yusuf. Tetapi Tuhan merubahnya menjadi sama-sama apa? Kebaikan. Karena di masa depan, bangsa Israel akan kelaparan di tanah Kanaan. Aku dulu yang diutus Tuhan ke Mesir untuk menolong kalian. Luar biasa kan? Kalau saudara belajar melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan, Anda gak bakalan kepahitan sama orang yang menyakiti Anda. Amin. Anda tidak akan marah sama orang yang bikin Anda susah. Kalau Anda melihat dari perspektifnya Tuhan. Karena Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara kan selalu percaya, iya situasinya kamu bikin buruk, tapi Tuhan mampu rubah menjadi kebaikan. Karena Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Makanya orang-orang Kristen, patokan kita bukan cuaca, patokan kita bukan keadaan, patokan kita adalah keyakinan kita akan Tuhan. Saya kasih tulisan ini buat saudara, bahwa sebab Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Gak peduli langitnya hitam, gak peduli langitnya biru, tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Amin. Ada sebuah film namanya Sore, ya kan? Film Sore bilang apa? Bahwa langit tidak pernah menolak sore, terkadang merah, terkadang gelap, tapi langit tetap menerima sore, katanya gitu saudara. Hidup kita tidak tergantung cuaca, cuaca bisa berubah mendadak, tapi Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi saudara, pelajaran pertama kita hari ini, bahwa hidup ini gak ada yang kebetulan. Sama-sama katakan, hidup ini gak ada yang kebetulan. Semua berada di dalam penyertaan dalam rencana Tuhan. Yang kedua, nafas yang kita tarik itu adalah kesempatan untuk kita hidup dengan tujuan. Coba tarik nafas. Coba buang nafas. Karena nafas itu simbol kehidupan. Nafas itu potensi. Nafas itu kesempatan. Saya menjumpai orang-orang yang merokok, saudara. Seringkali saya menjumpai orang merokok itu orang stres. Perhatiin orang merokok. Lihat ke atas dia. Ya, betul ya. Udah mirip belum? Soalnya saya nggak pernah ngerokok gitu kan, jadi saya nggak tahu nih, saya cobain aja. Dia tarik dia. Ya, orang yang ngerokok, saya bilang stres. Tapi kenyataannya saya mau katakan sama saudara, orang yang merokok bukan berarti mereka nggak sadar bahwa itu merugikan kesehatan. Mereka sadar itu merugikan kesehatan. Tapi kenapa mereka merokok?
Karena di dalam teknik merokok itu ada sistem yang namanya tarik nafas dan buang nafas. Pada saat orang tarik nafas dan dia buang nafas, itu adalah proses relaksasi. Dia sedang bikin tubuhnya rileks. Nah, orang yang rileks itu sehat. Orang rileks itu panjang umur. Makanya firman Tuhan, jadilah rileks agar kamu dapat berdoa. Nah, jadi pada waktu mereka tarik nafas, dalam rokok itu mereka buang nafas, mereka itu sedang melakukan yang namanya teknik relaksasi. Gitulah saudara. Saudara perhatiin kalau saudara emosi, nafas saudara lambat apa cepat? Semakin cepat berarti Anda semakin memporsir jantung Anda. Semakin lambat Anda membuat jantung Anda lebih tenang. Pompa darah Anda lebih baik. Nah, menjaga ketenangan itu susah. Makanya kenapa orang ngerokok. Karena dia butuh cari apa? Situasi tenang. Kapan sih kita tenang? Itu modelnya gimana? Itu tadi. Buang napas itu tenang. Contoh ya, saya sekolah nih. Jamnya mepet. Wah, terlambat nih. Pintu gerbang ditutup. Larilah saya. Buru-buru gitu. Pas sampai depan gerbang, ternyata satpamnya nggak masuk. Jadi pintunya masih kebuka. Langsung sampai depan pagar. Itu relaksasi. Kapan kita menghembuskan nafas? Pada waktu ditelepon. Gaji kamu saya naikin ya. Puji Tuhan. Tuh pasti gitu. Pada waktu kamu nembak orang dan nunggu jawaban, diterima atau enggak, begitu diterima, itu relaksasi. Halo? Pada waktu saudara nunggu hasil ujian, saya lulus atau enggak, begitu keluar, kan deg-degan tuh, aduh, begitu keluar, ya kan jantung cepat tuh ya, jawaban dan Anda lulus, relax langsung. Betul? Halo? Di antara sekian banyak kandidat yang ngelamar kerja di perusahaan tersebut, Anda salah satunya, banyak yang gak diterima, Anda nunggu jawaban, begitu keluar nama Anda berhasil diterima, apa reaksi Anda? Buang nafas langsung. Itu relaksasi. Saya tidak membenarkan orang merokok ya. Yang saya ajarkan sama saudara, ganti rokoknya, buang rokoknya. Dengan cara apa? Latihan tarik nafas. Buang. Lebih lama buang daripada tariknya. Buang. Itu akan membuat jantung Anda lebih lambat. Dan itu akan membuat Anda lebih rileks. Ganti nafasnya. Makanya kenapa orang ngerokok? Karena cari situasi nafas itu. Pada waktu proyeknya tembus, berhasil juga. Nah kan buang nafas lagi tuh. Betul nggak? Itu membuat engkau rileks. Makanya ketika engkau bernafas, engkau sadar sebenarnya bahwa Tuhan belum selesai sama kamu. Setiap kali kita bernafas, Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Amin? Berarti setiap helaan nafas kita itu menjadi undangan ilahi. Untuk apa? Untuk kita masuk dalam rencananya Tuhan. Jadi setiap kali engkau tarik nafas, buang nafas, oh saya ada di dalam rencana Tuhan. Ayah saya mau masuk di dalam rencana Tuhan. Gitu saudara. Di setiap kali kau nafas, gak usah nunggu pendeta tegur kamu. Udah baca Alkitab belum, udah berdoa belum, gak usah. Cukup narik nafas saja, sadar, oh iya Tuhan panggil saya masuk rencananya. Gitu, paham ya? Ketika engkau narik nafas, buang nafas, masuk rencana Tuhan. Oh saya dipanggil Tuhan, masuk rencana Tuhan. Untuk jadi suami yang sayang istri gitu. Tarik nafas, oh iya saya harus jadi istri yang penolong buat suami. Ingat ya, penolong bukan perongrong, apalagi penggonggong. Jadi masuk di dalam rencana Tuhan. Setiap kali narik nafas, buang nafas. Oh saya harus jadi anak muda yang berkualitas, yang tidak ikut-ikutan. Saya harus bergerak di dalam rencana Tuhan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa mimpi saya, tapi apa mimpi Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan saya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan gak pernah kasih rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Gak ada yang bisa jamin di bumi ini. Siapapun gak bisa jamin kasih masa depan yang penuh harapan. Meskipun asuransi terbaik tidak akan berani dia kasih jaminan ini. Memberikan hari depan yang penuh harapan. Yang bisa memberikan jaminan hari depan penuh harapan cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menjadikan Anda, yang telah membuat Anda hidup di bumi sampai dengan hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus kita yang luar biasa.
Pelajaran yang ketiga hari ini adalah saatnya kita sekarang menyerahkan hidup kita kepada Sang Pemilik. Karena hidup ini bukan kita yang memiliki, tapi Tuhan yang memiliki. Karena banyak orang hari ini mencari validasi, mencari jawaban atas hidupnya, tujuan hidupnya. Dia tanya pada diri dia sendiri, rasa-rasanya saya harusnya jadi artis nih gitu. Ya kan? Rasa-rasanya saya harusnya jadi ini nih, jadi apa, pengacara nih. Rasa-rasanya kita melihat kepada diri kita. Atau kita tanya sama teman kita, menurut kamu saya cocoknya jadi apa ya gitu. Atau kita lihat dari media sosial, ya kan? Kan di media sosial saudara, ada kan pertanyaan-pertanyaan, kuis-kuis gitu. Akan jadi apa Anda cocoknya gitu, isilah ini segala macam, betul gak sih? Anda coba ngikutin begituan, akhirnya Anda keblinger gitu. Anda bingung, kemana jalan hidup saya? Saya kasih tahu sama saudara, kalau saudara mau tahu tujuan hidupmu yang sesungguhnya, datang sama yang jadiin kamu. Datang kepada Sang Pemilik hidup. Dia akan kasih tahu kemana tujuan hidupmu yang sejati. Karena saya jumpai orang, kenapa banyak orang di bumi ini tidak memiliki kepuasan? Padahal dia punya uang rata-rata lebih banyak daripada orang lain. Tapi dia nggak puas. Padahal dia punya jabatan pekerjaan lebih tinggi dari rata-rata kebanyakan orang di dunia ini. Padahal dia telah menginjakkan kaki ke lokasi-lokasi tempat di dunia ini yang mostly orang sulit untuk pergi ke situ karena nggak punya hepeng, atau bahasa Ibraninya nang adong hepeng. Tapi kenapa dia nggak bahagia? Kenapa dia nggak puas? Kenapa? Karena dia tidak menemukan tujuan hidupnya. Engkau tidak akan pernah menemukan tujuan hidupmu yang sejati, tidak akan pernah menemukan kepuasan sejati kalau kau tidak datang kepada tujuan Sang Pencipta menjadikan kamu. Datang sama dia, datang kepada Sang Pencipta, maka kamu akan menemukan kepuasan yang sejati. Amin. Saya puas hidup saya, saya menjalani perjalanan hidup saya bisa menemukan kepuasan dalam melayani seperti hari ini. Bukan karena tempatnya besar, kita belum sampai di tempat yang besar, tapi kita akan sampai ke tempat yang besar. Nah, amin. Tapi saya puas, saya bisa menjalaninya, saya suka cita berjumpa dengan saudara, setiap minggunya ketemu dengan Anda. Memberkati Anda. Saya susah saudara, karena tiap minggu saya mesti siapin khotbah yang baru terus. Saya susah. Belum lagi saya harus siapin khotbah di hari biasanya buat Anda. Belum lagi hari Sabtunya. Begitu banyak kesulitan yang saya alami. Tapi saya enjoy. Kenapa? Saya bisa puas. Karena saya berjalan bersama dengan Sang Pencipta yang mengarahkan saya di area yang Dia mau. Begitu banyak kesulitan yang saya hadapi. Tapi saya tetap bisa enjoy. Karena saya menemukan kepuasan sejati. Nah, saudara kalau mau menemukan kepuasan sejati, bukan karena tempat, bukan karena uang, bukan karena temannya siapa, tapi karena saudara tahu siapa pencipta hidup Anda. Suatu hari ada seorang bawa mobil bagus, tiba-tiba mobilnya bermasalah. Dia pinggirkan mobilnya dan mobilnya mati. Dia coba hidupkan, tidak bisa hidup. Dia buka kap mesinnya, dia periksa mobilnya, cukup lama dan tidak bisa hidup juga. Suatu ketika ada mobil lain lewat, berhenti 3 meter dari mobil dia, penumpangnya turun, pengendara mobil itu turun dan memberikan bantuan. Hei, mobilmu kayaknya bermasalah, bolehkah saya bantu? Si pemilik mobil yang bermasalah merasa ada orang yang bantu, ya silakan, why not? Gitu kan kalau kamu bantu. Dia lihat dalam beberapa menit saja, lantas dia bilang sama pemilik kendaraan tersebut, silakan Anda nyalakan mobil Anda. Begitu dinyalakan, hidup mobilnya. Dan si pemilik mobil yang berkendara tadi kaget dan bilang, hei, saya sudah dari tadi hampir 1 jam coba perbaiki mobil ini tidak bisa hidup. Kamu datang sebentar dan gak sampai 5 menit mobil ini bisa nyala. Gitu, luar biasa kamu. Terus yang tadi bantu memperbaiki, dia salamin, kenalkan nama saya Ford. Saya yang jadiin mobil ini karena mobil ini mereknya Ford. Paham sampai di sini? Karena dia yang bikin mobilnya, jadi dia tahu kendalanya apa dan bagaimana cara memperbaikinya. Saudara, kalau Anda punya HP rusak, kalau Anda lihat HP Anda nggak bisa perbaiki, jangan coba-coba buka. Karena orang Indonesia kebanyakan bisa bongkar, nah itu nggak bisa masang. Bisa bongkar, nggak bisa masang Indonesia. Kalau HP-mu rusak, bawalah ke bengkel HP. Orang yang memang bisa tahu untuk bongkar. Kenapa? Nggak kita aja yang bongkar. Karena kalau kita bongkar, kita akhirnya menduga-duga, kenapa nih mati ya? Jangan-jangan A, jangan-jangan B, jangan-jangan patah dalam. Ya kan? Jangan-jangan ada nyamuk mati di dalam gitu kan. Jangan-jangan. Akhirnya kita menduga-duga. Seringkali hidup kita juga begitu. Kenapa saya nggak puas ya? Kenapa saya nggak bahagia ya? Jangan-jangan dia bikin saya susah. Jangan-jangan gua salah kawin nih sama orang nih gitu.
Kita jangan-jangan terus dan kita menduga-duga. Berhentilah mencari tahu dari diri kita, tapi datanglah sama Tuhan. Ini saatnya kita menyerahkan hidup kita kepada pemilik kehidupan. Percayalah, Anda akan bahagia bukan karena Anda pergi ke suatu lokasi. Bukan karena Anda punya uang jumlah tertentu. Anda bisa bahagia karena Anda tahu tujuan hidupmu dari sang pemilik kehidupan. Halo? Amin. Yang keempat sekarang, saya kasih aplikasinya. Bagaimana caranya sekarang? How? Bagaimana kita menemukan tujuan hidup kita? Di dalam Tuhan. Orang-orang yang diperdekakan dalam Tuhan, dia tahu tujuan hidupnya. Maka caranya untuk kita menemukannya, yang pertama, kenali Tuhan secara pribadi. Kalau saudara kenal sama saya, kita salaman, saudara kenal Romi Matulesi, tapi saudara nggak kenal saya secara pribadi. Sebab saudara nggak tahu warna kesukaan saya, makanan saya, kesukaan saya, gestur saya, gerak-gerik saya. Yang cuma tahu adalah istri saya, karena dia hidup bareng sama saya. Dia berjalan bersama dengan saya. Makanya dia tahu kebiasaan-kebiasaan saya. Bahkan cara saya menjawab pun dia tahu. Apakah saya menjawabnya dengan sukacita atau saya dengan sebuah tekanan. Dia tahu cara saya menjawab. Jadi artinya kebiasaan suami istri berjalan bersama itu membuat dia bisa mengenali pasangannya. Nah, kekristenan untuk mengenali Tuhan itu perlu pengenalan secara pribadi. Ya, Anda boleh mendengarkan kesaksian dari seorang yang mengalami mujizat Tuhan dan lain sebagainya. Itu menjadi sukacita. Tapi saudara tidak bisa berharap dari orang lain untuk kenal Tuhan. Tidak hanya sekedar Anda pintar berpengetahuan, tapi Anda mesti berjalan secara pribadi dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 10, ini ayat yang saya pakai untuk tesis dan skripsi saya. Saya tulis ini adalah, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal, kata mengenal ginosko, yaitu mengenal secara pribadi. Mengenal ini berjalan bersama, itu tadi. Yada itu hubungan suami istri. Itu sebabnya kenapa istri bisa kenal suaminya, suami bisa kenal istrinya. Makanya kalau salah satu pasangan selingkuh pasti ketahuan. Setuju nggak? Nggak mungkin pasangan nggak tahu pasangannya selingkuh. Pasti ketahuan. Kenapa? Karena mereka sudah bersatu. Jadi gesturnya, gerakannya, getarannya, frekuensinya itu dapat terdeteksi oleh pasangannya. Nah, ini berwaspada dan hati-hatilah setiap pasangan. Ingat, pasangan Anda bisa mendeteksi. Yang kedua, cara menemukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan, isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, kita harus isi firman Tuhan. Jangan kita isi dengan film Korea terus. Orang yang sering nonton film selingkuh, lama-lama itu akan meracuni pikiran dia dan berpikir jangan-jangan pasangan gua selingkuh. Orang yang terbiasa nonton film psikopat gitu ya, terus nonton psikopat, itu bukan sekedar hiburan, tapi akhirnya timbul pertanyaan di dalam diri dia, jangan-jangan ini orang psikopat, ini orang psikopat. Dia mulai mencurigai semua orang. Saudara paham maksud saya? Jadi kita harus mengisi diri kita bukan dengan yang lain. Makanan utama kita adalah firman Tuhan. Ya kan? Coba cek di handphone saudara, kan ada itu tuh. Ada apa sih namanya? Pengukur apa sih namanya tuh, time management ya, yang aplikasi apa yang paling banyak dipakai di handphone Anda seharian itu? Apa namanya? Di iPhone saya lupa itu. Nah itu saudara kan bisa kelihatan tuh. Nah saudara juga, artinya maksud saya adalah coba saudara cek apa yang paling banyak saudara masukin di hari itu. Apakah hal-hal yang remeh-temeh, yang recehan, yang di luar firman, atau firman Tuhan yang lebih banyak? Kenapa? Karena Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang membuat kita tidak berdosa pada waktu kita jaga diri kita dengan firman. Firman Tuhan dimasukkan, itu akan menjadi petunjuk yang kuat buat Anda. Yang ketiga, bagaimana menemukan tujuan hidup di dalam Tuhan? Terus berdoa, terus berserah. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Berdoa tidak boleh berhenti. Ada sebuah tulisan, PUSH, push, pray until something happen. Terus berdoa, jangan pernah berhenti, teruslah berdoa. Karena setiap doa kita pasti terjadi jawaban. Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Tuhan akan apa? Saya jadi pengacara Anda, saya nggak bisa bergerak kalau Anda tidak kasih apa sama saya. Tolong dijawab. Kuasa. Kuasa itu berarti Anda percaya sama saya?
Betul? Setelah Anda kasih kuasa, berarti Anda kasih kepercayaan sama saya sebagai pengacara, baru saya bertindak untuk Anda. Betul ya? Tuhan juga demikian. Dia tidak bisa bertindak apa-apa kalau kita tidak memberikan dia kuasa untuk bekerja dalam hidup kita. Mempercayakan sama dia. Hari ini yang Tuhan minta sama saudara, ayo berdoa dan berserah sama Tuhan. Yang keempat, melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk tahu tujuan hidupmu, ayo ambil bagian dalam pelayanan. Melayani Tuhan tuh saudara. Jadi berkat buat orang lain. Di situ kita bisa menemukan arti sesungguhnya hidup ini. Masalahnya, kita nggak mau melayani. Kita pengen yang enak-enak aja. Akhirnya kita nggak menemukan jalan hidup kita. Tapi pada waktu kita melayani, pada waktu kita belajar jadi berkat buat orang, di situ kita bisa menemukan tujuan hidup kita dipanggil Tuhan. Kalau kita cuma mau diem-diem baik gitu ya, hanya buat mikirin diri kita sendiri, akhirnya kita nggak pernah menemukan kepuasan. Kita nggak tahu tujuan hidup kita. Dan kita nggak merdeka hidup kita. Tapi orang yang merdeka adalah orang yang bisa melayani dan menjadi berkat bagi orang lain, dia akan menemukan tujuan hidupnya. Yang kelima, untuk menemukan tujuan hidupnya dalam Tuhan, hidup dalam komunitas yang sehat. Jangan cuma diam sendiri di rumah. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Anda harus berkomunitas. Gereja mula-mula kenapa berkembang luar biasa? Karena mereka berkomunitas. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 2, ayat 42, ayat 44, ayat 46 sampai 47. Gereja mula-mula itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Mereka berkumpul, memecahkan roti dan selalu berdoa. Dan mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Maka kitab Wahyu berkata, jangan sampai kita kehilangan kasih mula. Kembali kepada kasih mula-mula. Gereja juga artinya, ayo belajar dari gereja mula-mula. Kita akan menemukan arah yang tepat melalui bimbingan rohani yang benar. Tentunya ketika kita berada dalam komunitas yang rohani. Kalau kita kumpul sama orang-orang toksik, kita kumpul sama orang-orang yang minus, akhirnya gaya hidup kita akan ngikutin polanya mereka. So hati-hati, makanya saudara perlu ada di dalam komunitas yang rohani, komunitas yang sehat. Saya closing hari ini. Berarti Ayub 12 ayat 10 itu adalah jawaban. Jawaban dari pencarian arti hidup. Hidupku, nafasku, masa depanku, semuanya ternyata ada di dalam tangannya siapa? Tangannya Tuhan. Berarti selama ini mungkin ada bingung nyari jalan, nyari menemukan arti hidup. Padahal jawabannya ada di depan saudara. Ambil Alkitab saudara. Anda tahu jawabannya ada di situ semua. Tujuan hidupmu cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka pertanyaannya, aku mau jadi apa? Itu bukan lagi tentang ambisi pribadi. Tapi hari ini tentang panggilan sorgawi. Hidup bukan soal kenyamanan. Jadi Kristen bukan soal nyaman. Jadi Kristen bukan soal nanti diberkati, kaya dan lain sebagainya. Itu efek samping saudara. Jabatanmu itu efek samping. Kedudukanmu itu efek samping. Tapi hidup itu tentang apa? Menjawab panggilan Tuhan. Ayo sama-sama katakan, menjawab panggilan Tuhan. Saudara, kalau Anda dipanggil pelayanan, kalau Anda dipanggil untuk beraktivitas di dalam melayani Tuhan, aktiflah di situ. Bersemangatlah di situ. Berapi-apilah di situ. Jangan malah kurangi. Karena Tuhan panggil untuk melayani. Gak ada orang yang dipanggil untuk jadi bos. Kita dipanggil untuk apa? Melayani. Yesus datang untuk melayani. Makanya di dalam tangan Tuhan ada kehidupan. Dan di dalam Yesus ada jaminan kemenangan. Buat orang-orang di dunia yang mereka merasa punya power, mereka bisa melakukan apapun. Satu ayat ini menarik dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, dia punya kuasa yang luar biasa, tapi dia kehilangan apa? Nyawanya. Apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Gak ada yang bisa. Makanya saya katakan sama saudara, Hitler pernah hidup kejam, tapi dia gak bisa hidup selamanya, dia mati. Mao Zedong pernah hidup dan berkuasa, tapi dia juga mati. Mussolini pernah hidup menjadi seorang yang powerful, tapi akhirnya juga mati. Begitu banyak orang-orang jahat yang hidup, tapi pada akhirnya mati. Saya cuma mau katakan satu hal. Setiap orang yang hidup di bumi, suatu hari akan menyelesaikan hidupnya dan dia harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Ini saya mau katakan, selama kita masih hidup di bumi ini, ayo jaga hidup kita dengan benar. Kejar tujuan hidupmu di dalam Tuhan, amin. Jangan kita mengejar apa yang kita mau, tapi kejar apa yang Tuhan mau. Kalau kau mengejar apa yang Tuhan mau, engkau akan bahagia. Kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang segambar dengan Tuhan, bukan segambar dengan dunia ini.
Kalau ada begitu banyak mafia, jangan jadi mafia. Jadilah terang, jadilah garam. Saya berdoa buat Indonesia, agar Indonesia terbit para pemimpin yang takut akan Tuhan. Agar Indonesia terbit para pemimpin yang bekerja buat rakyat, buat membangun bangsa, bukan untuk merongrong bangsa. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau pribadi. Saya berdoa di Indonesia, timbul para pemimpin yang luar biasa, hidupnya berkorban bukan untuk kepentingan dirinya. Amin. Saya mendorong saudara, dalam doa pribadi Anda, doakan bangsa ini. Berdoalah buat Indonesia, agar Tuhan terbitkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa buat bangsa ini. Anda ada di Indonesia, jangan mencaci maki bangsa ini. Jangan menghina bangsa ini. Tapi berkati bangsa ini. Amin. Mulut orang benar itu penuh kuasa. Kita lepaskan berkat. Kita terus berkati. Terus berkati. Karena saya nggak tahu apa akan terjadi di hari depan. Saya kasih tulisan ini saudara. Tapi yang saya tahu ini adalah apa? Saya mungkin nggak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tapi saya tahu siapa yang pegang kendali atas hidup ini. Amin. Yang pegang kendali bukan orang dunia, bukan orang-orang yang katanya hebat. Yang pegang kendali atas hidup ini cuman Tuhan Yesus. Siapa yang percaya hari ini diberkati Tuhan? Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita ada di tangan Tuhan, Dia yang berjalan bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri.